Halo pejuang ASN. Berkarir sebagai PNS merupakan salah satu hal yang didambakan orang Indonesia. Namun sebenarnya apa keuntungan menjadi PNS yang begitu diinginkan jutaan banyak orang? Berkarir sebagai PNS merupakan salah satu hal yang didambakan semua kalangan masyarakat Indonesia. Banyak orang mengatakan PNS merupakan profesi yang paling aman, stabil jika dibandingkan dengan pekerjaan lainnya. Karena itulah satu posisi dalam suatu instansi bisa diperebutkan ribuan orang dalam seleksi CPNS yang diadakan setiap tahun. Namun sebenarnya apa sih keuntungan menjadi PNS yang begitu diinginkan banyak orang? Berikut ini 10 keuntungan menjadi PNS. 1. Penghasilan yang tetap. Keuntungan menjadi PNS yang pertama adalah penghasilan yang tetap, berbeda dengan karyawan swasta yang penghasilannya ditentukan oleh kondisi industri dan performa perusahaan. Penghasilan PNS cenderung stabil. Bahkan saat pandemi COVID-19 melanda, para PNS tidak terlalu terdampak secara signifikan. Peningkatan gaji PNS juga umumnya lebih tinggi dibandingkan inflasi tahunan. Ditambah lagi selain gaji pokok, PNS juga mendapatkan berbagai tunjangan lainnya. 2. Terbebas dari PHK. Keuntungan menjadi PNS yang tak kalah menarik adalah profesi ini bebas dari kemungkinan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PNS bebas dari PHK karena perannya dalam melayani masyarakat akan terus dibutuhkan, terlepas dari krisis ekonomi apapun. Dalam kasus-kasus tertentu yang mendesak, sebuah kementerian atau lembaga non-negara yang dibentuk pemerintah bisa saja dibubarkan karena kebijakan pemerintah. Namun kalaupun hal tersebut terjadi, para PNS yang bekerja di lembaga itu akan dipindahkan ke lembaga lain yang masih beroperasi dengan baik. Beberapa situasi yang dapat membuat seorang PNS dicabut jabatannya adalah ketika ia melanggar aturan dan berbuat tindak pidana. Selain kedua hal tersebut, pencabutan status PNS juga dilakukan apabila seorang PNS terjun ke bidang politik, seperti mengajukan diri sebagai kepala negara, kepala daerah, menjadi perwakilan DPR atau DPD, atau bergabung partai politik. 3. Mendapatkan tunjangan pensiun. Sebagai timbal balik pengabdian PNS terhadap negara, negara juga menjamin kelangsungan hidup para PNS secara ekonomi saat PNS tersebut memasuki masa pensiun. Meskipun sudah tidak aktif melayani masyarakat, pemerintah tetap akan memberikan gaji bulanan bagi para pensiunan PNS sesuai dengan ketentuan undang-undang. Bahkan istri pensiunan PNS laki-laki tetap akan mendapatkan dana pensiun dari suaminya setelah suaminya meninggal. 4. Jenjang karir yang jelas. Jika kalian mengutamakan kejelasan jenjang karir, menjadi PNS mungkin adalah jawaban yang tepat. Jenjang karir PNS sangatlah jelas karena diatur oleh negara dalam perundang-undangan. Peningkatan jabatan tentunya akan meningkatkan gaji, tunjangan, dan fasilitas juga, sehingga kehidupan para PNS sangatlah terjamin. 5. Fasilitas kendaraan dan rumah dinas. Keuntungan menjadi PNS yang menarik adalah kesempatan untuk mendapatkan fasilitas kendaraan dan rumah dinas. Fasilitas ini akan sangat memudahkan mobilitas dan kesejahteraan seseorang. Namun tentu saja tidak semua PNS mendapatkan fasilitas ini. Hanya sebagian PNS yang berprestasi dan memiliki jabatan strategis saja yang berhak untuk mendapatkannya. 6. Kemudahan mengajukan pinjaman ke bank. Keuntungan menjadi PNS lainnya adalah kemudahan pengajuan pinjaman ke bank. Apabila seorang PNS memerlukan uang cash yang cukup banyak seperti untuk membeli atau memperbaiki rumah, menyekolahkan anak, atau keperluan lainnya, PNS tersebut bisa menjaminkan surat keterangan pengangkatan miliknya yang disebut SKPNS ke bank. Dengan begitu, cicilan dari uang pinjaman itu akan dipotong dari gaji mereka setiap bulannya. 7. Kesempatan meniti karir sesuai dengan latar belakang pendidikan. Ingin meniti karir yang sesuai dengan bidang ilmu yang dipelajari, PNS akan menjadi profesi yang cocok untuk kalian. Sampai saat ini, salah satu hal yang dipertimbangkan dalam seleksi penerimaan PNS secara ketat adalah latar belakang pendidikan. Apabila kualifikasi seseorang tidak sesuai dengan formasi dan kualifikasi yang dibutuhkan, maka aplikasi seseorang terhadap posisi tersebut secara otomatis gugur. 8. Kemudahan melanjutkan pendidikan. Jika kalian merupakan seorang yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan yang setinggi-tingginya,
maka keputusan untuk menjadi PNS adalah keputusan yang tepat. Kesempatan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya sangatlah tinggi untuk para PNS, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Tentunya kesempatan ini disertai dengan beberapa syarat. Salah satunya adalah kalian harus sudah bekerja di posisi tersebut selama 2 tahun dan harus mendapatkan izin dari pimpinan. Selain pendidikan formal, seorang PNS juga bisa menimba lebih banyak ilmu lewat berbagai cara, seperti seminar, diklat, dan acara pelatihan lainnya. Tak perlu khawatir tentang biayanya, karena lembaga atau instansi tempat PNS itu bekerja akan membiayainya. 9. Kemudahan dalam berpindah instansi atau lokasi. Apabila dalam perjalanan karirnya seorang PNS menginginkan untuk mengabdi pada instansi lain atau berpindah lokasi, PNS tersebut tidak perlu khawatir akan pemberhentian kerja. Pasalnya tak seperti karyawan swasta. Sebagai PNS akan lebih mudah berpindah dari satu instansi ke instansi lainnya tanpa harus resign atau mengundurkan diri. Hal yang sama juga berlaku apabila seorang PNS memiliki rencana untuk berpindah lokasi. Memang proses pindah instansi atau pemindahan lokasi penugasan cukup memakan waktu dan memerlukan banyak dokumen. Namun hal ini sangat umum terjadi. 10. Jam kerja yang pasti. Keuntungan menarik lainnya dalam menjadi PNS adalah jam kerjanya yang sudah pasti. Jam kerja ini tergantung oleh jam operasional masing-masing instansi. Namun secara umum, para PNS bekerja dari pukul 8 sampai pukul 16 sore. PNS juga memiliki jam kerja yang sudah pasti, yaitu hari Senin sampai Jumat. Kemungkinan lembur sangatlah kecil, sehingga seorang PNS umumnya memiliki waktu luang untuk melakukan kegiatan lain, seperti membuka usaha sampingan dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah tadi 10 keuntungan yang bisa kalian dapatkan jika kalian menjadi seorang PNS. Tulis pendapat kalian di kolom komentar, like video ini jika kalian suka. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Goodbye.